Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua yang berbahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya dalam acara Muhajirin Podcast Ramadan. Tentunya kita sudah berada di episode 3 nih, Kang. Oke. Ya, dan ada yang baru nih di episode 3 ini. Yang pertama, moderatornya baru ya, hostnya baru. Yang kedua, narasumbernya sudah pasti baru tuh. Dan untuk tema dalam episode 3 ini kita akan bahas mengenai Ramadan, bulan mageran, menjaga produktivitas di bulan suci Ramadan. Dan senang sekali rasanya saya Muhammad Rizky Maulana bisa menemani dan juga memandu acara podcast pada sore hari ini. Di sini kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, kapabel sekali dalam hal produktivitas gitu. Di sini ada Kang siapa? Alhamdulillah, nama saya Muhammad Ilham. Oke, Muhammad Ilham. Ya. Sebagai ketua BEM ya, Kang. Sebagai ketua BEM. Ketua Badan Konsil. Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi, luar biasa. Gimana kabarnya nih, Kang? Alhamdulillah, sehat. Sangat- Kabar baik. Oke, kabar buat baik, semuanya ya. barangkali. Kang, berhubungan kita akan membahas nih mengenai produktivitas gitu ya. Ramadan sebagai bulan mageran. Saya pengen prolog dulu nih, pertanyaan prolog nih ke Akang. Saya panggil Akang aja ya, biar terlihat akrab gitu. Nama juga boleh nggak apa-apa? Oh, boleh. Iya. Oke, Kang Supaya terdengar lebih akrab gitu. Oke, Kang Ilham aja ya, Kang Ilham. Oke, Kang Ilham, kita pertanyaan prolog aja dulu. Menurut Kang Ilham, bagaimana dengan statement Ramadan sebagai bulan mageran? Oke, Gimana nih tanggapannya mengenai Ramadan bulan mageran? Tanda tanya nih. siap. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman di ruangan yang luar biasa. Oke. Kemudian Alhamdulillah. pemirsa yang ada di sana, semoga sehat-sehat selalu, berkah-berkah selalu di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tadi prolog pertanyaannya yaitu apakah benar ya, Hmm. bulan Ramadan adalah bulan mageran gitu. Ya, betul. Statement itu sebenarnya kalau menurut saya Hmm. itu adalah menggambarkan ciri-ciri orang yang pesimis Oke, pesimis. ya, dan kurang tepat. Hmm. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kita dikembalikan untuk menjadi momen di mana kita sesungguhnya dirasakan bagaimana kita bisa menjadi manusia. Misalkan di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk qiyamul lail, Ya, betul. dengan sahur, persiapan sahur, qiyamul lail. Dan itu sebenarnya kan secara saintifik bangun di jam sepertiga malam Hmm. itu sangat dianjurkan, dan itu adalah puncak dari produktivitas Oke. gitu. Ya. Kemudian selain itu, kenapa dianggap bulan mageran? Pertama, ketika puasa, menurut pandangan saya, Ya. ketika puasa tidak tepat ketika kita dikatakan menjadi bulan mageran, karena porsi jam makan siang, makan sore, makan pagi, sarapan dan lain sebagainya itu secara tidak langsung sudah kita sisihkan waktunya Hmm. untuk melaksanakan hal produktivitas. Kemudian di malam hari kita beribadah, kita melaksanakan taraweh, Hmm. kita berbuka puasa, luar biasa. Jadi kurang tepat statement kalau misalkan bulan Ramadan adalah bulan yang mageran, karena dari awal menjelang masuknya bulan Ramadan kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan aktivitas yang luar biasa, penuh Oke. dengan kebaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, luar biasa ya jawaban. Berarti kurang tepat ya ketika kita katakan bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan yang mageran gitu. Justru itu adalah puncak dari produktivitas yang harusnya kita lakukan ya di bulan Ramadan. Oke. Baik. Berbicara tentang produktif nih, Kang. Ada dua istilah yang dirasa memiliki makna yang sama padahal sebenarnya berbeda nih. Ya. Antara sibuk dan produktif. Oke. Nah, dari Kang sendiri kira-kira apa sih sibuk dan produktif itu, yang membedakannya itu apa gitu di sana? Siap. Ini yang kadang kita sebagai mahasiswa, saya pun Ya. saya pun cukup sulit untuk membedakan mana yang disebut dengan sibuk, mana yang disebut dengan produktif. Kalau sibuk belum tentu produktif. Nah, iya. Sibuk belum tentu produktif. Ya. Kemudian kalau produktif pun belum tentu sibuk. Karena kenapa? Yang pertama, alasan saya, banyak sekali saya gitu ya, ketika tidak diporsi secara manajemen, misalkan
kita tidak bisa membagi waktu. Hmm. Kemudian di suatu saat, di waktu tertentu, segala tugas, segala hal-hal yang belum kita kerjakan di masa lalu, itu kita kerjakan di satu hari dan kita menyibukkan diri. Nah, iya. Padahal hal tersebut cukup tidak sangat dianjurkan, dan itu jauh dari kata produktif. Dan kemudian kenapa produktif belum tentu sibuk? Karena di dalam produktif ini yang ditekankan adalah luarannya. Luaran atau hasil. Nah, hasil. Kalau sibuk belum tentu menghasilkan sesuatu. Hmm. Misalkan ya oke, kita mengerjakan A, B, C. Ya. Tapi belum tentu hasilnya apa yang kita mau. Misalkan A hasilnya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Misalkan hasilnya tersebut. Belum tentu dikatakan sibuk kita mengerjakan itu semua. Hasilnya pun sama. Hasilnya tuh dapat dikatakan mau kita inginkan. Berbeda dengan produktif. Di produktif itu yang ditekankan adalah hasil. Kemudian apa yang sudah kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan, dan hasil yang kita rasakan apa. Itu yang menurut saya produktif. Dan produktif itu bukan lagi berbicara tentang kita mengulang hal yang sama Ya. di waktu yang berbeda. Gitu. Ketika kita tetap mengerjakan suatu hal dan ternyata di hari esoknya masih mengerjakan satu hal yang sama, itu kita hanya cukup menyibukkan diri, bukan produktif. Itu mungkin. Oke, nah itu ya. Jadi dari sisi luaran gitu ya. Iya. Hasil yang diperoleh gitu. Hasil yang diperoleh. Oke, kalau Akang sendiri sekarang, Kang Ilham, kesibukannya sedang apa nih? Kesibukannya sedang apa? Sebenarnya dikatakan sibuk tidak. Oh, tidak. Lagi mencoba untuk produktif. Oke, iya. Untuk kesibukan dari teman-teman, dari saya mungkin, dari saya. Bagaimana caranya saya untuk bisa membagi apa yang ada di isi kepala saya selama beberapa bulan itu kepada 28 pengurus saya. Oh, iya. Itu. Dan ini memang adalah suatu pelajaran, dan tentunya perlu kita sama-sama ketahui bahwa kita harus memperhatikan orang-orang tersebut. Dan makanya ketika melaksanakan dan sekarang sedang mengisi kesibukan, yaitu sedang memikirkan bagaimana ini kita bagi supaya porsi-porsi serta koridor dan rentang waktu yang kita miliki tidak terlalu sulit dipahami oleh teman-teman semuanya. Kemudian kesibukannya seperti biasa menjalankan aktivitas sebagaimana kesibukan teman-teman lainnya. Mungkin kesibukan teman-teman lainnya adalah mata kuliah. Iya, mata kuliah sekarang. Sedang melaksanakan kuliah. Kalau saya sedang melaksanakan skripsi, sedang coba memperbaiki dan ya berorganisasi yang baik, dan coba untuk ekspansi komunikasi kepada siapapun itu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bagaimana sih, Kang, agar kita bisa menjaga konsistensi kita ketika kita melaksanakan suatu produktivitas gitu? Oke. Bisa karena terbiasa. Oke, Gitu. bisa karena terbiasa ya. Bisa karena terbiasa itu kata-kata yang banyak sekali mungkin orang ketahui. Kemudian yang paling sulit adalah dalam melaksanakan suatu hal, yaitu konsisten. Kalau kata peribahasanya, yang susah itu adalah untuk kita terus bagaimana kita melaksanakan hal-hal tersebut dengan, kalau bahasa Islam itu apa ya? Istiqomah. Istiqomah. Dan ini kan sebenarnya yang memang diajarkan oleh agama kita ya, bahwasannya kita harus terus istiqomah. Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang iman gitu. Iman yang memang naik turun dan lain sebagainya. Pun sama dengan kita melaksanakan aktivitas apapun itu. Nah, yang tersulit adalah konsisten. Dan yang saya coba dan waktu itu pernah berhasil adalah ketika coba untuk membiasakan diri membaca, menulis, kemudian untuk coba melaksanakan aktivitas sesimpel ketika sholat subuh jangan langsung tidur gitu. Itu luar biasa manfaatnya, terasa gitu bagi saya. Kemudian terinspirasi juga oleh bukunya James Clear mengenai Atomic Habits. Mungkin itu buku yang santer sekarang sedang didamba-dambakan oleh para pemuda. Bahwasannya perubahan itu bisa dimulai dari 1%.
dan 1% itu terakumulasi jadi beberapa persen hingga 100%. Itu. Di situ bukunya sangat menjelaskan secara signifikan bagaimana manusia ini bisa konsisten secara psikologis. Dan ternyata menariknya adalah ketika kita berbicara konsisten itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita melakukan, tapi yang dirubah itu adalah dengan coba merubah mindset kita terlebih dahulu. Misalkan mindset kita terhadap suatu hal itu kita munculkan dengan sesimpel kebutuhan. Misalkan bangun pagi, karena kita tidak memiliki kebutuhan apapun, maka kita seenaknya tidur. Gitu. Iya. Kalau misalkan ternyata kita bangun pagi, kemudian setelah sholat subuh kita tidak tidur kembali, karena ya kita tadi ya kembali, karena kita tidak memiliki kebutuhan ataupun ketentuan apapun. Beda dengan orang yang bekerja jam 6 pagi, otomatis kan harus mempersiapkan diri setelah sholat subuh. Mereka harus mandi, mempersiapkan diri, berangkat dan lain sebagainya. Jadi mindset di dalam Atomic Habits itu yang memang membayangkan bahwa kebiasaan itu dimulai dari kebutuhan. Dan kemarin ya sesimpel ketika kita dalam melaksanakan membaca, kemudian menulis, kemudian tidak tidur setelah sholat subuh, sesimpel itu. Ya karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan untuk tubuh kita, kebutuhan untuk pikiran kita. Misalkan kebutuhan saya gitu, kenapa tidak tidur ketika sholat subuh? Kenapa? Ya karena ada beberapa tugas yang memang saya porsi atau saya kerjakan ketika selesai sholat subuh. Itu. Ataupun kalau misalnya di bulan Ramadan ini adalah coba untuk sedikit demi sedikit mungkin membaca Quran dan ya dibiasakan dari ya ayat per ayat, kemudian lembar per lembar. Dan ini kan sebenarnya jadi hal yang baik untuk kita juga gitu. Gitu mungkin. Oke, jadi intinya dari cara kita menjaga konsistensi itu adalah dengan membuat sebuah kebiasaan gitu ya. Merubah mindset kita yang tadinya ya cenderung lebih ke bagaimana kita menyibukkan diri gitu, bukan bersikap produktif gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Akang sendiri punya gak tokoh ataupun siapapun itu yang dijadikan inspirasi untuk selalu memotivasi kita untuk senantiasa produktif? Oke. Semua orang sepertinya punya inspirasi. Ya. Semua orang sepertinya punya tokoh yang memang menjadi pedoman bagi hidupnya, panutan. Kalau umat Islam secara luas pasti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Jelas. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang memang berasal dari negara kita dan sekarang masih terus coba saya ikuti. Yang pertama adalah tokoh nasional kita, yaitu sang proklamator kita ya ini, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta? Ya, kenapa Bung Hatta? Menarik ketika kita berbicara tentang Bung Hatta. Beliau tajam di dalam tulisan, beliau ulet di dalam membaca, dan beliau pun tidak pernah mencoba untuk sedikit pun untuk melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsipnya itu. Ketika beliau, ada yang menarik sebenarnya. Ketika beliau sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan Soekarno. Oh iya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tetap mengedepankan apa yang memang dikatakan bisa menjadi kebaikan untuk bangsa. Beliau bisa mengenyampingkan apa yang disebut dengan kepentingan pribadi, dengan kepentingan bangsa, dengan kepentingan golongannya. Dan beliau sampai akhir hayatnya itu tetap menulis, beliau tetap menginspirasi. Beliau hingga saat ini kenapa saya tetap menjadikan tokoh, karena beliau selalu mengedepankan kepentingan umum. Dari ekonomi kerakyatan, dari koperasi yang memang digagas di Indonesia oleh beliau. Di situ ya bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmahnya bahwa hal-hal yang memang berdasarkan dengan kepentingan umum
rasanya itu berasal dari pikiran, kemudian perlakuan, tata laku yang memang sudah merdeka sejak dini. Kemudian untuk saat ini yang saya jadikan sebagai tokoh, dan kiranya anak-anak muda pun sekarang sedang terus mengikuti beliau gitu. Iya, jejak. Barangkali Habib Jafar. Oh, Habib Jafar ya. Ya, teman-teman mungkin sama-sama mengikuti bagaimana beliau coba menyampaikan dakwah-dakwah yang memang menyejukkan hati, tidak dengan memojokkan orang lain, Iya, betul. tidak dengan membantah argumentasi yang berdasarkan dengan sentimen, dan semuanya dijawab secara faktual, dikupas tuntas dengan landasan dan tidak bersinggungan dengan Al-Quran pun secara saintis, gitu. Dan semua hal memang ada kaitannya, baik secara agama, baik secara saintis. Dan beliau benar-benar dikupas tuntas karena mungkin beliau adalah lulusan filsafat yang memang dibiasakan untuk berpikir secara ontologi, epistemologi, aksiologi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi Bung Hatta menjadi salah satu sosok inspirasi ya dari Kang Ilham karena memang memiliki keteguhan dalam memegang prinsip. Nah, pun begitu dengan Habib Jafar gitu ya, karena beliau merupakan salah satu dai muda gitu ya, dai muda yang memang bisa memberikan suatu angin segar gitu bagi dakwah di kalangan generasi-generasi kita gitu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi nih ke bulan suci Ramadan gitu kan. Menyambung dari tadi prolog yang sudah saya sampaikan. Bagaimana sih cara kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang sering ditemui di bulan Ramadan gitu? Karena biasanya orang-orang yang ikut puasa gitu, mereka mengatakan bahwa ya mereka harus menahan hawa nafsu gitu, mereka harus menahan lapar gitu, menahan minum gitu, hingga akhirnya suatu ketika ada yang mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah di bulan Ramadan gitu kan. Iya. Mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan perilaku malas-malasan. Nah, bagaimana nih pendapat Akang sendiri nih? Oke, baik. Sebelumnya sama-sama kita masih belajar ya. Iya, benar. Dan ya kita diskusi terkait dengan problematik dari pemuda dan mahasiswa gitu. Dan memang kita sadari bahwa apa yang memang menjadi kebiasaan kita itu akan kita cari 1000 alasan untuk kita menolak. Itu. Untuk kita tidak melakukan, kita akan mengeluarkan 1000 alasan. Misalkan, aduh, nggak bisa sholat berjamaah ke masjid. Aduh, ada tugas. Aduh, ada hujan. Aduh, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Aduh, ini nonton YouTube-nya belum selesai. Nah, gitu. Kita akan melakukan 1000 alasan. Tapi cukup satu alasan sebenarnya untuk kita pergi ke masjid. Misalkan ya sesimpel kalau kita ke masjid itu ganjarannya adalah 27 kali derajat. 27 derajat. Kemudian kalau kita ke masjid mungkin ada niat-niat lainnya gitu yang memang mau kita lakukan. Dan memang hal tersebut kan berangkatnya dari niat. Itu yang tadi disebutkan oleh saya, mindset. Selanjutnya terkait dengan bulan Ramadan malah makin memperburuk produktivitas kita. Karena di sana dirasa energi kita banyak dikuras. Dan kita ada keterbatasan dari gerak-gerik karena kita tidak minum, tidak makan gitu. Menahan nafsu, kemudian betul. Cuaca yang cukup terik. Kayaknya itu hampir semua pemuda mungkin ya, hampir semua mahasiswa pasti merasakan hal tersebut. Pasti merasakan hal tersebut. Tapi sebenarnya yang terpenting bagi saya, ternyata di bulan Ramadan itu yang terpenting adalah bagaimana kita coba men-set up sedemikian rupa bahwa yang kita kedepankan adalah apa yang sudah kita rencanakan. Terkadang kita masuk bulan Ramadan ini kita tidak merencanakan apapun itu. Misalkan target kita untuk biasanya menghatamkan Al-Quran. Betul. Kemudian kita sholat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan tarawih. Kita
melakukan tugas apapun itu, kita melaksanakan aktivitas sampai sore hari, kemudian kita lanjutkan lagi dengan beribadah. Nah, ini karena kita tidak merencanakan, jadi kita makin memperburuk suasana tersebut dengan 1000 alasan yang saya sebut tadi. Iya, betul. Itu. Dan setelah bulan Ramadan ini ya tidak ada perbedaan ya. Itu menurut pandangan saya. Mungkin kita diskusikan hal tersebut. Selanjutnya, karena kita tidak memiliki perencanaan dan kita tidak dibiasakan bahwasannya bulan Ramadan ini tadi saya katakan dari awal adalah mengembalikan kita sebagaimana manusia sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kita tidak bisa membedakan bulan ini dengan bulan-bulan lainnya. Padahal kita berbicara berkah, kita berbicara rahmat. Ini kan tidak serta-merta kita bisa rasakan langsung. Betul. Kita bisa menghirup udara segar di luar yang sebelumnya kita tidur setelah sholat subuh ya. Itu kan sebuah kebaikan ya. Dan sebuah pembiasaan yang memang berbeda. Dan harapannya kan adalah setelah bulan Ramadan ini kita terbiasa lagi gitu. Kemudian yang terpenting bagi saya adalah kenapa hal tersebut terjadi. Dan saya pun masih belajar gitu untuk coba memusuhi diri saya di sisi malesnya, di sisi tidak produktifnya, di sisi untuk terus mencari alasan berbuat kebaikan. Ya, yang terpenting adalah kita masih belum adil sejak dalam pikiran, sejak dalam kita bangun tidur hingga tidur lagi gitu. Jadi kalau misalkan saya katakan gitu, di pagi hari, di siang hari, di sore hari gitu, kita tidur terus aja. Adil gak kita kepada diri kita? Adil gak kita kepada sekitar kita? Adil gak kita kepada lingkungan kita? Padahal setidak ada kegiatan di hari itu, kiranya mungkin di rumah orang tua membutuhkan bantuan kita. Kiranya ada sampah yang perlu kita buang. Kiranya ada taman-taman ataupun kebun yang perlu kita bersihkan dari daun-daun yang jatuh. Sesimpel itu. Dan saya menganggap bahwa ya karena itu tidak direncanakan. Dan bulan Ramadan ini ya tidak ada perbedaannya, tidak diorganisir lah. Karena ya mungkin teman-teman pemirsa tahu lah bahwa ya tidak ada perbedaannya gitu. Tidak ada perbedaannya kita melakukan dan mengorganisir suatu program, kita mengorganisir suatu masa gitu. Sama halnya pun kita ketika mengorganisir apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Gitu. Oke, jadi perencanaan ya. Itu perencanaan. Dan yang terpenting ya melakukan itu. Do it. Just do it. Just do it. Oke. Ya, pemirsa, benar. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan di bulan Ramadan. Bukan berarti bulan Ramadan ini bulan bagi kita untuk bisa mencari 1000 alasan gitu untuk membenarkan rasa malas kita gitu. Tetapi justru membuat perencanaan yang matang gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan mungkin di bulan suci Ramadan gitu. Karena memang seperti yang disebutkan tadi banyak sekali berkah yang bisa kita ambil di bulan ini. Oke. Nah, seringkali bukan hanya banyak orang, bahkan saya sendiri gitu. Saya seringkali sulit nih dan merasa kebingungan ketika ingin memulai suatu produktivitas gitu. Kadang-kadang kita langsung di hal yang tinggi, misal gini, ingin baca Al-Quran gitu ya. Pas baca Al-Quran itu hari pertama tuh langsung 1 juz gitu. Subhanallah. Bagaimana sih cara memulai memulai diri kita untuk bisa produktif gitu sehingga nantinya akan muncul konsistensi di sana. Sekali lagi ya, saya sampaikan bahwasannya kita masih sama-sama belajar. Dan kita berdiskusi barangkali sharing yang sharing dari kita Kang Ilham nih. Gimana? Mau sampaikan. Ya, tadi gitu. Bahwasannya ketika kita memulai suatu perubahan dan kita mau perubahan itu langsung datang dengan signifikan. Otomatis ketika kita melakukan hal tersebut lagi. Jadi, sesimpel ini. Kita mau perubahan itu dari A ke B. Tapi ketika perubahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan kita,
itu akan menjadi bumerang bagi kita. Misalkan adalah ketika kita membiasakan diri untuk lari olahraga, untuk olahraga pagi dengan lari. Misalkan kita biasanya lari selama 30 menit. Biasanya kita tidak pernah melakukan itu. Ya. Otomatis kan ada perubahan-perubahan yang perlu kita sesuaikan dengan tubuh kita. Bahkan oleh pikiran kita. Ya, adaptasi ini. Adaptasi. Biasanya yang kita lakukan adalah setelah sholat subuh, kemudian kita melaksanakan olahraga, melakukan aktivitas lainnya, itu tidak sampai 30 menit. Kita tiba-tiba mau perubahan dan kita mau suatu hal yang memang langsung praktis. Misalkan tubuh yang sesuai dengan keinginan, kemudian target yang sesuai dengan keinginan, kita pun akan cepat lelah untuk melakukan hal tersebut setelahnya. Dan kayaknya menjadi hal-hal yang lumrah. Dan makanya di dalam buku itu James Clear, Atomic Habits, bahwa perubahan itu bukan tentang berbicara bagaimana kita menuju perubahan, tapi perubahan itu tercapai karena proses-proses yang memang sudah kita lakukan. Dan proses-proses tersebut, ketika kita melakukan dengan porsi ataupun dengan bagian yang cukup besar di dalam bagian kita menjalankan, itu akan menjadi sebuah percepatan untuk kita tidak melakukan hal tersebut kembali. Tadi sesimpel kita lari, ketika larinya 30 menit dan kita biasa melaksanakan aktivitas 10 menit, berarti kan ada perubahan. Di situ ada spare waktu 20 menit. Berarti kan perlu ada energi yang kita kuras 20 menit tersebut dan tidak menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat kita. Kenapa nggak kita coba untuk setiap harinya kita tambah 1 menit aja? Kita tambah 1 menit aja. Kita tambah 1 menit aja. Jadi sampai ke 30. Tapi ini dilakukan selama berturut-turut, selama 2 minggu. Konsisten. Daripada kita melaksanakan aktivitas tersebut, pertama-tama kita 30 menit, selanjutnya terus berkurang 25 menit, terus tubuh kita menolak untuk melaksanakan tersebut karena ada energi yang terkuras dan terjadi hal yang memang kita tidak inginkan. Misalkan ya ada cedera, kemudian ada ya keseleo atau lain sebagainya yang memang kita tidak inginkan, pada akhirnya ya nothing gitu. Perubahan yang mau kita inginkan, perubahan yang ingin kita capai. Dan ini sebenarnya tools yang coba saat ini saya gunakan, bahwa perubahan itu nggak perlu kita perubahannya mau 180 derajat. Coba kita derajatnya kita geser 1 derajat aja, sepersekian derajat gitu. Pasti arah yang mau kita tuju pada akhirnya itu akan ke arah yang lebih baik gitu, daripada kita langsung memutar balik kehidupan kita 180 derajat. Toh pada akhirnya manusia memiliki keterbatasan gitu. Dan manusia pun tadi kembali lagi bahwa ya kita memiliki 1000 alasan untuk mangkir dari apa yang sudah kita inginkan ataupun betul. yang kita impi-impikan gitu. Itulah problematik dari saya, kemudian dari dari mahasiswa kita sharing gitu. Oke, jadi pemirsa, proporsional ya. Iya, gitu. Sesuai dengan proporsi kita mungkin ya, ketika ingin melakukan perubahan, mulai dari hal kecil dulu. Jangan langsung sekaligus gitu. Karena bisa jadi bukan perubahan yang baik, tapi justru malah berkurang gitu produktivitas yang kita lakukan. Konsistensi gak bakal tercapai gitu kan. Gak bakal tercapai. Oke, baik. Ya karena memang berhubung waktu kita juga tidak terlalu banyak kan, mungkin untuk mengakhiri sesi bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya berikan kesempatan untuk Kang Ilham memberikan closing statement. Ya. Silakan untuk wejangan juga mungkin bagi saya dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Silakan Kang. Siap. Terima kasih sebelumnya kepada semuanya yang telah menjadi inspirasi lah bagi saya. Kemudian terima kasih juga kepada Kang Rizky, kawan saya, teman sharing saya yang telah membersamai. Barangkali tadi yang sudah saya katakan jangan dianggap sebuah ceramah ataupun dakwah, karena kita di sini adalah tetap mengedepankan diskusi, sharing, karena ini berdasarkan dengan pengalaman. Kemudian mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, karena tadi pasti teman-teman ada yang sudah merencanakan, saya pun sudah merencanakan nanti ketika bulan fitri apa yang mau kita tuai. Iya. Gitu.
setelahnya apa yang mau kita tuai kembali, dan kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah kita lakukan kan harapannya tidak harapannya adalah menjadi pembiasaan untuk bulan selain bulan Ramadan. Ya. Itu. Dan mudah-mudahan dari apa yang memang sudah kita rencanakan, sedang kita lakukan saat ini, dan ke depan perubahan ini bisa kita rasakan mulai dari diri kita. Kemudian setelah ada perubahan dari diri kita, barangkali tentunya ini akan dirasakan perubahan tersebut oleh sekeliling kita. Sesimpel ya tidak berani untuk berkata jujur, kemudian sesimpel tidak diam gitu ketika melihat suatu hal yang tidak diinginkan. Diam di sini maksudnya ya ketika kita melihat suatu hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan atau prinsip serta norma-norma gitu. Kita berani untuk mencegah, kita berani untuk mengatakan bahwasannya itu tidak benar. Sesimpel itu, dan itu menjadi pembiasaan yang barangkali di bulan Ramadan ini menjadi modal dasar bukan hanya untuk tahun ini aja gitu, tapi untuk perubahan yang memang luar biasa nanti kita rasakan. Itu. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dalam waktu yang singkat ini kita memiliki berbagai macam wawasan baru ya yang disampaikan oleh narasumber. Jadi intinya adalah bahwa bulan Ramadan ini bukanlah bulan kita untuk mageran gitu ya, untuk melakukan segala hal dengan malas-malasan gitu. Justru ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bisa menuai sesuatu yang lebih banyak gitu, untuk kita lebih produktif dan mendapatkan tentu saja berkah dan juga rahmat gitu, rahmat Allah di bulan suci ini. Alhamdulillah, acara pada kesempatan kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa dan juga terutama pada narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan Muhajirin Podcast Ramadan ini. Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi ataupun berdonasi dalam program paket Ramadan di Masjid Al-Muhajirin, tentu saja bisa langsung menyalurkan donasi dan juga partisipasinya pada nomor rekening di bawah ini, atau langsung datang ke Sekretariat DKM Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi. Saya Muhammad Rizky Maulana pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya Muhajirin Ramadan Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.